Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas, silakan pimpin doa. Siap. Sebelum kita melaksanakan kegiatan belajar, harapkan baginya kita doa dimulai. Doa benar. Terima kasih. Pembelajaran minggu kemarin tentang pengukuran struktur geologi. Nah, tema pada hari ini tentang pemetaan geologi metode kompas langkah. Siapa yang bisa menjelaskan dari gambar pertama? Nah, silakan. Tempelkan sisi S pada kompas ke bidang gravita. Lalu setelah kita tempelkan, maka kita tengahkan ice yang ada pada kompas. Lalu kita tekan tombol pengundi yang ada di samping kompas. Kita garis. Kita baca hasil pengukurannya, Pak. Terima kasih untuk kelompok 2 atas mereka yang telah menjelaskan itu pengukuran jurus atau strike. Di gambar yang kedua, pengukuran apa yang dilakukan ini? Nah, Maya? Dari ketiga pekerjaan ini, yang pertama untuk mengukur jurus, yang kedua untuk mengukur dip, yang ketiga untuk mengukur arah kedudukan atau kemiringan dari lapisan. Pembelajaran hari ini kalian harus tahu dulu untuk kompetisi dasar pada kegiatan. Yang pertama mengevaluasi pemetaan geologi metode kompas langkah. Yang kedua mengelola proyek pemetaan geologi metode kompas langkah. Tujuan kita belajar hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan metode pemetaan geologi. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan cara kerja alat dalam metode pemetaan geologi. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat mempersiapkan proyek pemetaan geologi metode kompas. Yang keempat, peserta didik dapat mengoperasikan alat geologi di dalam proyek pemetaan. Yang terakhir, peserta didik dapat melakukan proyek pemetaan geologi metode kompas langkah. Metode pemetaan geologi berdasarkan observasi dan pengamatan, lintasan kompas, dan pita ukur. Metode orientasi lapangan mengandalkan peta top dan titik patokan yang mudah dikenal. Kemudian yang kedua, metode lintasan kompas. Kita harus rencanakan dulu lintasan yang akan kita lakukan proyek atau pemetaan. Kita buat rencana lintasannya. Walaupun nanti pada saat pelaksanaan di lapangan ada yang tidak sesuai dengan rencana. Yang ketiga, metode kompas dan pita ukur. Ini yang diukur strike, dip, lapisan batuan, arah azimut, slope, jarak antar stasiun, dan pengamatan singkap. Langkah-langkah pelaksanaan pemetaan. Yang pertama, persiapan. Alat-alat dan bahan serta keselamatan kerja wajib dipersiapkan sebelum kita ke lapangan. Kerja lapangan, lakukan metode pemetaan seperti melakukan orientasi lapangan, pengamatan, lintasan kompas dan pita ukur. Kemudian apabila dijumpai batuan, kita wajib mengambil sampel dan melakukan deskripsi secara kasat mata. Kita bisa menentukan bahwa ini jenis batuan sedimen. Yang ketiga, ini kerja studio setelah kita pulang dari lapangan. Peralatan yang digunakan untuk pemetaan geologi kompas langkah. Yang pertama ada palu, kemudian ada kompas, ada loop atau lensa tangan. Keempat, GPS. Yang kelima, larutan HCl mengandung unsur karbonat atau tidak. Setelah ditetesi HCl, dia akan bereaksi. Kemudian yang ketujuh, kantong sampel. Yang kedelapan, kamera. Pemetaan geologi metode kompas langkah. Kedudukan lapisan, struktur geologi, batuan, ketebalan singkapan. Pelaksanaannya. Yang pertama, persiapan sebelum pengukuran. Ada geologis atau asisten geologis melakukan observasi di lapangan atau penentuan titik poligon serta penentuan titik bantu atau titik detail, titik ikat atau titik benchmark. Pengukuran arah azimut. Yang pertama, buka kompas 135. Kemudian ini websitenya ditegakkan, arahkan kompas sasaran atau patok yang kedua. Kemudian setelah itu sentringkan bullseye. Setelah sentring, jangan lupa kunci. Yang kedua, pada saat pengukuran slope atau kemiringan lereng, dilakukan pengukuran, tembak ke slope, sentringkan ini, nipo tabung. Gunakan stok. Kita jadikan sebagai apa? Alat tumpu untuk mengukur slope. Bidik ke patok selanjutnya dengan ketinggian yang sama. Jadi
Perbedaan tinggi antara titik pertama dan kedua 0 apabila datar. Posisi dia naik, hasilnya plus. Tapi kalau dia turun, hasilnya minus. Ini untuk pengukuran jarak, untuk langkah. Tapi sebelum kalian mengukur antara si pengukur A dan si pengukur B, samakan dulu langkah. Berapa lebar langkah. Pada saat kalian melakukan pemetaan nanti, lintasan pertama, lintasan terbuka. Yang kedua, lintasan poligon tertutup. Silakan berkelompok untuk pekerjaan pertama. Tika dulu. Kita menggunakan Sebelum kita melakukannya, alangkah baiknya kita melakukan pengambilan titik awal atau benchmark yang kita ambil pada GPS. Dan setelah kita ambil, kita catat 04 derajat, 18 menit, 02,06 detik. Is-nya 0,8 derajat, 02 menit, 29,89 detik. Dan setelah kita mengambil titik awal, mengukur azimut. Pengukuran azimut, kita buka kompas 135 derajat, lalu kita tegakkan tip side-nya. Setelah kita buka kompas 135 derajat, lalu kita bisa langsung membidik area atau objek yang sudah kita tentukan untuk menjadi P2. Setelah kita lihat, kita sentringkan nivo mata sapi. Setelah kita sentringkan, lalu kita kunci. Setelah kita kunci, jangan lupa kita baca hasil pengukurannya. 86 derajat. Setelah melakukan pengukuran azimut, untuk selanjutnya kita memutus loop, kita buka kompas 45 derajat. Kita bisa menyetel nivo tabung yang ada di belakang sampai berada posisi gelembung di tengah. Lalu kita baca hasilnya 0. Pertama-tama buka kompas 45 derajat, PD objek dengan tip side. Lalu sentringkan clinometer. Ini hasilnya 0 derajat karena memang bidangnya sama tinggi atau sejajar. Pengukuran jarak kita bisa menentukan dengan langkah minimal 2 orang, harus disejajarkan dulu dengan di sini. Untuk menentukan ketepatan dalam pengukuran jarak bisa kita lakukan dengan kita ukur. Di sini kami dapat 5,9 meter. Sentringkan nipo mata sapi. Setelah sentring, kunci dan baca. Kita mengerjakan slope. Buka kompas 45 derajat. Bidik titik dengan tip side. Disatukan dengan jendela pandang. Setelah itu sentringkan nipo tabung atau clinometer. Setelah sentring, baca. Selanjutnya menghitung jarak menggunakan pita ukur. Tarik pita ukur sampai titik yang dituju 4,1. sebelum kita melakukan pengukuran langkahnya, stabilkan langkah. Sudah sesuai? Kalau sesuai baru lakukan pengukuran. Di jarak dari itu ke sana tadi 8,5 langkah dikali lebar langkah 50. Di P ketiga ada singkapan, silakan teliti. Kemudian kalau ada strike dan dip, lakukan semua pengukuran. Untuk pengukuran strike, tempelkan sisi edge pada bidang perlapisan, kemudian sentringkan bull eyes atau nipo mata sapi, kemudian kunci kompas untuk mendapatkan 154, lalu garis pada bidang perlapisan. Kemudian untuk pengukuran dip, cara tempelkan sisi W pada bidang perlapisan, kemudian sentringkan clinometer atau nipo tabung. Pengukuran yang tegak lurus dengan strike atau berpotongan langsung dengan strike. Kemudian clinometer setelah disentringkan yang berada di dalam 52 derajat. Kemudian lakukan pengukuran arah kedudukan lapisan, yaitu dengan cara tempelkan sisi S atau sisi sole pada kompas, lalu sentringkan di bull eyes di tengah, lalu tekan pengunci. Di sini kami mendapat 244. Nanti kita coba membuat poligon Tertutup. Berarti poligon terikat sempurna. 225 derajat. Yes. Ada struktur garis atau penunjaman. Kita tempelkan sisi W. Lalu kita sentringkan nipo tabung dengan memutar bagian belakang kompas. Setelah kita dapatkan, lalu kita baca hasilnya 33 derajat. Kita selesai pengukuran, kita tulis hasil pengukurannya 33.
sampai di A3 dan A4. Kita tekan tombol marking A4. Setelah kita ganti, kita down, lalu kita bisa mencatat titiknya di data yang ada di kertas. Setelah kita ganti namanya, bisa kita simpan dengan mencet down. Setelah kita simpan, kita bisa melihat data yang kita simpan tadi di Waypoint Manager. Langsung kita bisa cari data yang telah kita simpan. Ini data yang telah kita simpan. Jadi setelah kita melakukan plotting, kita bisa mengolah data tersebut nanti setelah selesai dari lapangan. Untuk mengukur azimut, buka kompas 135 derajat, tegakkan pipsetnya, lalu pegang kompas menggunakan tangan kiri. Langsung kita bisa membidik objek yang sudah ditentukan. Setelah kita bidik, kita sentringkan nipo mata sapi. Setelah berada di tengah, tekan tombol pengunci. Lalu kita bisa baca 291 derajat. Mengukur slope. Untuk mengukur slope, kita bisa membuka kompas 45 derajat, lalu objek dari lubang pipsite setelah kita bidik, menyetel atau menengahkan nipo tabung, penyetelnya di belakang. Kita posisikan gelembung berada di tengah, lalu kita baca hasil pengukuran slope. Dari pengukuran saya ialah 0 derajat. Diikat awal atau disebut dengan band marks-nya. Nah, pada saat kita melakukan pertama, ikat. Kemudian selanjutnya, kalaupun tiap patok nggak diambil nggak ada masalah. Cuma kalau ada dilakukan pengukuran strike dan dip, kita plot ulang. Sekarang kita akan melakukan pengukuran jurus atau strike. Yang pertama itu adalah tempelkan sisi E pada bidang, lalu sentringkan klino mata sapi 134 strike-nya. Selanjutnya ada pengukuran dip, tempelkan sisi W tegak lurus dengan strike. Sentringkan klino tabung, lalu dibaca 30. Untuk mengukur arah kedudukan perlapisan, tempelkan sisi S, short, lalu sentringkan klino mata sapi 222. Langkah kerja pengukuran sudah kalian lakukan. Data hasil pengukuran yang kalian kerjakan hari ini nanti akan dikerjakan berkelompok di rumah. Minggu depan paling telat dikumpulkan. Siapa yang bisa membantu Bapak menarik atau mengambil kesimpulan dari hasil belajar kita hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dapat mengetahui metode atau pengambilan data untuk pembuatan pemetaan melalui kompas langkah. Seperti yang kita lakukan tadi, kita sudah mengukur yang namanya slope, strike, dip, jarak menggunakan pita ukur ataupun langkah. Kemudian dari alat-alat yang kita gunakan, peta lintasan, ada kompas, ada pita ukur, ada palu, PS. Terus ada juga kalau untuk pengambilan sikapan ada namanya HCl untuk mengetahui batuan tersebut memiliki unsur karbonat atau tidak. Terus ada kantong sampel. Sekian kesimpulan yang dapat saya ambil hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hasil kegiatan kita hari ini. Pemetaan geologi metode kompas langkah. Tahapannya apa aja? Ada persiapan, ada pekerjaan lapangan, ada pekerjaan studio. Alat apa saja yang digunakan pada saat melakukan pemetaan kompas langkah. Kemudian baru lakukan pengukuran azimut, pengukuran slope. Itu yang dapat kita simpulkan pada hari ini kegiatan yang minggu depan kita tidak lagi terjun ke lapangan. Hanya melakukan akuisisi data atau analisis data. Hasil ini semua nanti akan kita plotkan buat poligon terbuka atau tertutup. Bahan evaluasi untuk Bapak, kalian kerjakan tugas Google Classroom. Minggu depan Bapak terima paling lambat 1 minggu. Untuk mengakhiri belajar kita hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan dan iman masing-masing. Silakan Ketua Kelas.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.